Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk mempermudahkan kalian belajar di rumah, kali ini Ibu akan membagikan video pembelajaran kepada kalian semua tentang bab 1 bilangan. Nah, ini merupakan bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 7. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini, video yang pertama yaitu membandingkan bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Nah, bilangan bulat ini sebenarnya sudah kalian dapatkan dan kalian pelajari waktu di SD dulu kan? Masih ingatkah kalian tentang bilangan bulat? Nah, untuk mengingatkan kembali apa itu bilangan bulat, kita mulai saja pelajarannya ya. Untuk kompetensi dasar, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, biasa, campuran, desimal, serta persen. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa mengenal bilangan bulat, positif dan negatif. Kemudian bisa membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Sekarang kita mulai saja ya. Nah, perhatikan dua permasalahan yang ada di sini. Pada siang hari, suhu di ruangan kelas ber-AC mencapai 16 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan suhu di dalam kulkas turun hingga 10 derajat Celcius di bawah titik beku 0 derajat Celcius. Nah, kita ketahui titik beku terutama pada air ya, yaitu berada pada 0 derajat Celcius. Sehingga jika berada dia di atas titik beku akan semakin panas. Nah, jika dia berada di bawah, maksudnya suhunya berada di bawah titik beku 0 derajat Celcius seperti ini, artinya dia akan semakin, ya betul sekali, semakin dingin. Karena suhunya akan minus 10 derajat Celcius. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba selesaikan bersama-sama ya. Oke, dari pernyataan di dua masalah di atas ya, suhu di ruangan kelas kita bisa ketahui yaitu mencapai 16 derajat Celcius. Nah, sehingga ini adalah bilangannya bilangan 16. Bilangan 16 ini merupakan suatu bilangan bulat yang bernilai, bernilai apa dia? Ya, betul sekali, bernilai positif. Nah, biasanya bilangan positif itu kita lambangkan dengan tanda apa? Tanda plus atau tanda tambah ya, menandakan bahwa bilangan itu bernilai positif. Kemudian kita bisa tahu lagi pernyataan yang ada di dalam soal di atas. Suhu di dalam kulkas berapa? Ya, suhu di dalam kulkas yaitu turun 10 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, berarti dia akan semakin lebih dingin dan nilainya karena turun bernilai bagaimana? Ya, nulisnya seperti ini, bernilai minus 10 derajat Celcius karena dia turun suhunya di bawah titik beku, semakin dingin. Sehingga bilangannya yaitu bilangan negatif 10. Nah, perhatikan, bilangan negatif 10 ini juga merupakan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang bernilai, ya betul sekali, bernilai negatif. Nah, sehingga bisa kita tambahkan dengan tanda minus atau kurang ya. Nah, kemudian ada lagi pernyataan yang dapat kita ketahui dari soal, yaitu titik beku. Berapa titik bekunya? Ya, betul sekali, titik bekunya 0 derajat Celcius. Nah, 0 ini adalah merupakan suatu bilangan bulat juga yang bernilai 0 ya. Sehingga kita ketahui ya.
bahwa ketiga bilangan yang ada pada pemasaran tersebut, baik itu negatif 10, 0, dan juga 11, ini merupakan semuanya adalah bilangan bulat. Nah, perhatikan pada gambar yang di atas, ini merupakan garis bilangan. Kalian juga sudah belajar waktu di SD dulu. Nah, garis bilangan ini semakin dia kanan, dia akan bernilai semakin besar. Jika dia semakin ke kiri, maka akan bernilai semakin ke kecil. Ingat, posisi positif akan selalu berada di sebelah kanan bilangan 0. Sedangkan bilangan yang negatif akan berada di sebelah kiri bilangan. Coba kita simpulkan. Ketika bilangan di atas merupakan bilangan bulat, ya, yang ketiga tadi yaitu negatif 10, 0, dan 16. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat yang bernilai, ya, yang pertama apa? Negatif, kemudian 0, dan juga positif. Oke, jangan sampai dilupakan ya, diingat-ingat bilangan bulat itu apa? Yaitu bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Oke, di sini jelas ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Nah, kita pahami dulu konsepnya ya sebelum kita masuk pada bilangan yang lebih besar. Ingat tadi ya, seperti yang Ibu perhatikan bahwa 0 ya merupakan juga bilangan bulat, dan bilangan bulat positif pada garis bilangan dia akan selalu berada di sebelah kanan. Semakin ke kanan pada garis bilangan maka dia akan semakin besar. Sedangkan bilangan negatif pada garis bilangan dia berada di sebelah kirinya 0. Semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Oke, coba kita selesaikan beberapa soal yang ada di tabel di bawah garis bilangan tersebut. Nah, perhatikan bilangan pertamanya yaitu 2. Dia akan lebih besar daripada 0. Itu. Nah, perhatikan ya. Di sini ada 2. Nah, yang Ibu lingkari berwarna kuning. Dia akan lebih besar daripada 0. Betulkah demikian? Ya, betul sekali. Karena pada garis bilangan saja 2 ini letaknya di sebelah kanan 0, maka dia akan tentu lebih besar daripada 0. Mudah bukan untuk membandingkannya? Nah, sekarang kita coba mengisi titik-titik yang ada di bawah. 4 titik-titik daripada 1. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Nah, diulangi lagi. 4 lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Nah, jawabannya tentu lebih besar karena dia letaknya berada di sebelah kanan pada garis bilangan. Nah, jawabannya akan lebih besar. Untuk memudahkan Ibu sebaiknya menggunakan ini ya, simbol lebih besar ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, 0. Nih, boleh cari warna merah sekarang. 0 lebih besar dari berapa harusnya? Apakah 0 lebih besar daripada 1? Bukan ya. Apakah 0 lebih besar daripada 5? Juga bukan, karena dia letaknya sebelah kiri daripada 1 dan 5. Nah, 0 ini akan lebih besar daripada bilangan yang mana? Ya, betul sekali, yang letaknya di sebelah kiri daripada 0. Di antaranya ya, negatif 1. Kemudian bisa juga lebih besar daripada negatif 2. Kemudian bisa juga lebih besar daripada negatif 3. Terus bisa juga dia lebih besar, kita loncat negatif 10 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk mengisi di baris keempat. Titik-titik pada bilangan satunya dia akan lebih besar daripada negatif 2. Nah, sekarang Ibu mau tandai dengan warna biru. Ini negatif 2. Titik-titik, ayo bilangan apa yang kira-kira lebih besar daripada negatif 2? Ingat-ingat kuncinya bagaimana? Ya, berarti kalau harus lebih besar daripada negatif 2, bilangannya itu harus berada di sebelah kanan daripada negatif 2. Gak mungkin sebelah kiri, karena semakin ke kiri akan semakin, ya betul, semakin kecil. Nah, jadi angka berapa kira-kira? Ya betul sekali, angka negatif 1. Kemudian 0, terus 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang penting dia berada posisinya sebelah kanan pada garis bilangan ya, daripada negatif. Oke, Ibu yakin kalian untuk sampai ke bawah bisa mengerjakannya. Sekarang kita tarik kesimpulan terlebih dahulu.
bahwa berdasarkan tabel yang sudah kita isi tadi dapat disimpulkan bahwa bilangan yang lebih besar itu akan selalu berada di mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri daripada bilangan yang kecil? Bilangan yang lebih besar akan letaknya berada di sebelah kanan daripada bilangan yang lebih kecil. Ingat itu kuncinya ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang masuk pada contoh soal tentukan manakah yang lebih besar antara 23.867 dengan 315.196. Ayo jelaskan. Nah, kira-kira untuk menentukan mana yang lebih besar, apakah bilangan yang di sebelah kiri ataukah bilangan yang di sebelah kanan, bagaimana ya cara mengerjakannya? Nah, untuk cara mengerjakannya, kita cukup melihat dari banyaknya angka penyusun bilangan tersebut. Oke, perhatikan bilangan 23.867 ini tersusun dari berapa banyaknya angka? Ya, betul sekali, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan bilangan yang di sebelah kiri ini terdiri dari berapa angka penyusunnya? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga jelas bahwa 315.196 angkanya bilangan ini lebih besar daripada 23.867. Nah, karena dilihat dari banyak penyusun, angka penyusun seperti ini. Di sini paham 4. Nah, ini kalau berbeda ya jumlah penyusunnya. Bagaimana dengan bilangan yang sama penyusunnya? Perhatikan di sini sama-sama disusun oleh 4 buah angka. Kita diminta untuk menentukan manakah yang lebih besar antara 4.346 dengan 4.154. Dan kita harus bisa menjelaskannya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya kita lihat daripada ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Kita lihat dengan cara membandingkan bilangannya, melihat dari nilai tempat pada bilangan tersebut. Kita lihat dulu angka yang menempati ribuan, kemudian ratusan, puluhan, serta satuan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ya yang menempati angka ribuan, sama-sama angka 4. Jika sama, kita lihat lagi ada posisi satuan ratusannya, maaf ya, ratusan. Mana yang lebih besar? 1 atau 3? Nah, ternyata tentu yang lebih besar adalah 3. Sehingga tanpa melihat posisi puluhan dan satuan, kita jelas sudah bisa menentukan mana bilangan yang lebih besar. Itu 4.346 ini, bilangan ini akan lebih besar daripada 4.154. Oke, sampai di sini jelas bukan? Sekarang ada satu tantangan lagi. Kita coba tentukan manakah yang lebih besar antara negatif 547.578 dengan negatif 5.195.326. Jelaskan. Nah, untuk menjawab ini kita harus ingat prinsipnya dulu. Semakin ke kanan bilangannya akan semakin besar, dan semakin ke kiri bilangannya akan semakin kecil. Nah, kira-kira ya bilangan mana yang di sebelah kanan? 547.578 ataukah negatif ya, negatif 5.195.326, mana yang berada di posisi kanan? Yang ini atau yang ini? Yang kanan atau yang kiri? Nah, tentu yang akan berada di sebelah kanan adalah negatif 547.578. Adalah ini yang tentunya lebih besar daripada negatif 5.195.326. Jadi posisinya akan selalu berada di sebelah kiri. Memang dia bilangannya semakin banyak penyusunnya, kalau nilai negatif dia akan semakin kecil. Nah, seperti ini. Coba perhatikan pada garis bilangannya di bawah. Apakah besar negatif 10 atau negatif 5? Ulangi lagi. Besar mana? Negatif 5 atau negatif 10? Nah, tentu jawabannya apa tadi? Negatif 5, karena dia berada di sebelah kanan negatif 10. Nah, demikian juga dengan penyelesaian daripada soal tersebut.
Oke, sekarang Ibu punya satu soal yang Ibu rasa kalian pasti bisa menyelesaikannya ya. Nah, bisa dijawab di rumah dan bisa dijawab sekarang juga bisa. Nah, andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan B ini membacanya seperti ini ya. B24.527 lebih kecil dari 63.545. Jelaskan. Nah, kira-kira angka B ini angka berapa ya jika dia harus lebih kecil daripada 63.545? Ayo, yang bisa jawab. Kira-kira B ini angka berapa ya? Nah, pasti ada yang sudah ada bayangan jawabannya. Boleh kalian tulis di kolom komentar atau juga kirim ke Ibu. Oke, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi pada video kedua tentang masih dalam mempelajari bilangan di bagian kedua. Mudah-mudahan penjelasan Ibu pada video ini cukup jelas bagi kalian. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.